Apakah benar selain menjajah, Belanda juga membelokkan dan merekayasa sejarah di Nusantara? Merekayasa sejarah? Buku sejarah terbitan siapa yang bilang bangun jalan Anyer Panarukan itu kerja paksa? Belanda atau Indonesia? Saat pembangunan jalan raya Anyer Panarukan yang kita kenal dengan kerja paksa, sebenarnya Dendels menyediakan upah bagi pekerja, mandor dan konsumsi. Upah ini diberikan oleh pemerintah kepada prefek atau residen, lalu diteruskan kepada bupati untuk kemudian diberikan kepada para pekerja. Data dana dari residen ke bupati tercatat dan ada dokumennya, sedangkan dari bupati ke pekerja sampai saat ini belum ditemukan. Gubernur Jenderal Herman William Dendels bakal misuh-misuh di alam baka sana karena buku sejarah nggak cerita kalau ada orang lokal yang juga mempekerja paksakan sesamanya dan kemudian juga terindikasi korup. Pekerja yang tidak digaji adalah jalan pos. Setelah Cirebon sampai Panarukan, hanya tetap diberi biaya untuk ruas-ruas yang sulit. Penguasa lokal juga terlibat mempekerja paksakan pribumi lokal. Keterlibatan Londo Ireng ini yang selama ini minim dicatat sejarah nasional. Pada dokumen di atas, proyek pengerjaan jalan raya membutuhkan 1.100 orang, didatangkan dari Jawa dengan pembagian Cisarua ke Cianjur 400 orang, Cianjur ke Raja Mandala 150 orang, Raja Mandala ke Bandung 200 orang, Bandung ke Parakan Muncang 50 orang, Parakan Muncang ke Sumedang 150 orang, Sumedang ke Karangsambung 150 orang. Pada dokumen ini, yang survei lokasi dan pemetaan bakal jalan sebelum dilaksanakan pembangunan adalah Kolonel Jenny Lutzow, dibantu dengan 2 insinyur. Dari Cisarua ke Cianjur 1 insinyur, Parakan Muncang ke Karangsambung 1 insinyur, lainnya 1 insinyur. Para insinyur ini punya asisten bintara. Bintara ini ditunjuk langsung oleh para insinyur. Para pihak yang disebutkan tersebut diberikan upah kwart zilper atau 1/4 ringgit setiap harinya. Sementara untuk kepala dan perwira zeni menyesuaikan dengan nilai-nilai kepangkatan. Setelah itu mulai membangun, tetapi tidak berjalan lancar karena terkendala beberapa hal. Misalnya medan pembangunan yang berbahaya. Mengatasi hal ini, pemerintah kolonial mengeluarkan penetapan untuk melakukan rekrutmen pekerja proyek. Anggaran upah terdapat di dalam dokumen yang sama. Cisarua ke Cianjur 10 ringgit perak per orang, Cianjur ke Raja Mandala 4 ringgit perak per orang, Raja Mandala ke Bandung 6 ringgit perak per orang, Bandung ke Parakan Muncang 1 ringgit perak per orang, Parakan Muncang ke Sumedang 5 ringgit perak per orang, Sumedang ke Karangsambung 4 ringgit perak per orang. Pada dokumen ini tertulis, per 28 Maret 1809, pekerja hingga proyek selesai dikasih secara cuma-cuma perharinya 1/4 pon beras, serta tiap bulan 5 pon garam. Untuk pekerja asal Cirebon dan Porstelanden ada ketentuan khusus mengenai pengupahan. Mandor 3 ringgit, pekerja 2 ringgit, per kepala 3 kantong beras. Jadi, jika dikatakan ada dokumen yang isinya probabilitas anggaran pengupahan untuk para pekerja proyek Dendels, bisa dikatakan benar adanya. Hanya soal apakah memang dibayarkan belum ada catatan yang ditemukan.